Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Rosiana, kemudian Miftahul Jannah, Indra Yuda, Zilfaradiah, Kasri Effendi, Rismaniar, dan Muhammad Yudian Ar-Rauf. Sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Al-Quran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal. Saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah, Baitul Mal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara. Pada saat itu, Baitul Mal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, mulai dinasti Abbasiyah, fungsi Baitul Mal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, nama Baitul Mal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter negara. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah modern. Dalam bidang keuangan ditemukan terminologi baru, yaitu kesadaran memunculkan ide mengenai sistem keuangan yang bebas riba. Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern yang pertama kali terdapat di desa Midgramer, tepi Sungai Nil di Mesir. Didirikan pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid Al-Nagar. Lembaga keuangan tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpun modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sedekah dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam operasinya, Midgramer Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung tersebut. Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk muslim mendirikan Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah. Kemudian setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Keberadaan IDB banyak membantu perkembangan bank syariah di berbagai negara. Lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. Yang pertama, Islamic Development Bank merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973. Bank tersebut diresmikan pada bulan Juli 1975 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1975. IDB didirikan dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam. Khusus untuk mendukung riset tersebut, IDB mendirikan lembaga bernama Islamic Research and Training Institute atau yang disingkat IRTI. Yang kedua, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, governance atau tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Lembaga ini didirikan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa lembaga keuangan Islam pada tanggal 26 Februari 1990 di Aljazair.
dan resmi didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengembangan bank syariah dunia. Peran tersebut adalah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-fatwa di antara Dewan Pengawas Syariah yang disingkat DPS di berbagai lembaga keuangan untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Hal ini penting mengingat dalam perkembangan Islam terdapat cukup banyak mazhab yang berkembang dan masing-masing mazhab memiliki pendukung masing-masing. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sekiranya kontradiksi dan inkonsistensi mendominasi perkembangan bank syariah, maka bank syariah akan sulit berkembang di level internasional. Saat ini, lembaga ini sedang mendorong dikembangkannya audit syariah bagi perbankan syariah. Upaya mendorong ini diwujudkan dengan program sertifikasi akuntan publik syariah atau Certified Islamic Public Accountant atau yang disingkat CIPA Hal lain yang terus dikembangkan oleh lembaga ini adalah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan penyusun standar lain bagi pengembangan industri perbankan syariah. Yang ketiga, International Islamic Financial Market merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global dan selanjutnya diharap dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Lembaga ini didirikan atas usaha bersama Lembaga Moneter dan Sentral Bahrain, Brunei, Indonesia, Malaysia, Sudan, dan IDB. Lembaga ini dibentuk oleh anggota pendirinya berdasarkan kesepakatan pendirian pada tanggal 13 November 2001 dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2002 dan berpusat di Bahrain. Berikut beberapa bidang yang fokus digarap oleh lembaga ini. Yang pertama, standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk. Yang kedua, pengembangan instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen likuiditas dan perdagangan internasional yang meliputi infrastruktur perdagangan, clearing, dan settlement. Yang ketiga, melakukan riset dan pengembangan dalam pasar modal dan pasar uang jangka pendek. Yang keempat, Islamic Financial Service Board merupakan lembaga internasional yang menyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Lembaga ini didirikan pada tanggal 3 November 2002 oleh anggota pendirinya yaitu Bahrain Monetary Agency, BI, Bank Markazi Jamhuri Islami Iran, Central Bank of Kuwait, Bank Negara Malaysia, State Bank of Pakistan, Saudi Arabian Monetary Agency, Bank of Sudan, dan Islamic Development Bank. Produk yang dihasilkan oleh lembaga ini adalah standar yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga anggota dalam menyusun peraturan di wilayah otoritasnya masing-masing. Dan selain dari keempat lembaga tersebut, terdapat pula lembaga lain yang memiliki fungsi penting dalam pengembangan arsitektur perbankan syariah internasional, antara lain General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, Islamic International Rating Agency atau yang disingkat IIRA, Liquidity Management Center atau yang disingkat LMC, dan International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration atau yang disingkat IICRCA. Materi selanjutnya adalah tentang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank pengkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah, bank yang menjalankan usaha kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah atau sering disebut juga dengan BUS dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS, bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, itu disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan kegiatan syariah harus memiliki atau membentuk unit usaha syariah atau UUS yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem-sistem syariah. Yang kedua ada Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, atau disebut juga dengan koperasi syariah. Ini merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana kepada anggotanya, dan biasanya itu beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal dengan sebutan sebagai jenis lembaga keuangan syariah yang pertama yang dikembangkan oleh Indonesia. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial kepada masyarakat. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersialnya. Kemudian yang ketiga ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Berbagai pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan menggunakan skema syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan pembiayaan nasabah karena faktor meninggalnya nasabah maupun faktor lainnya yang disepakati dalam sebuah perusahaan asuransi tersebut. Yang keempat ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari investor. Di Bursa Efek Indonesia, saham atau obligasi yang diterbitkan memiliki klasifikasi berdasarkan aspek kesyariahannya yang dapat dilihat pada daftar efek syariah. Pembelian saham secara langsung di pasar modal tidak boleh dilakukan sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kelima adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Kerja sama reksadana syariah dengan bank syariah dijalin juga ketika hendak mengeluarkan saham atau obligasi di pasar modal. Itu bertujuan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Dalam hal ini, peran reksadana diperlukan bank syariah sebagai penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga tersebut. Selanjutnya yang keenam ada Ar-Rahnu atau Pegadaian Syariah. Ini merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat ini merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi-organisasi pengelola zakat. Bagi bank syariah atau UUS yang tidak mengusahakan pendirian lembaga amil zakat sendiri, penyaluran dana zakat yang dihimpun biasanya dilakukan melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat lainnya yang menjadi mitra mereka dalam penyaluran. Selanjutnya, bank syariah dan perkembangannya di Indonesia. Bank syariah di Indonesia secara konsisten
telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati pangsa perbankan syariah sempat tertahan cukup lama di kisaran 4%. Pada Oktober 2016, untuk pertama kalinya pangsa perbankan syariah terhadap total bank mencapai di atas 5%, yaitu 5,17%. Saat konversi PT BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, di bulan berikutnya, tren positif ini menjadi terasa, hingga pasar bank syariah mencapai 5,34% di akhir tahun 2017 dan 5,79% di akhir tahun 2017. Diperkirakan ini akan berlanjut jika rencana konversi beberapa Bank Pembangunan Daerah atau BPD menjadi BPD yang sepenuhnya berskema syariah, jadi dilakukan seperti BPD NTB. Kondisi ini adalah kemajuan positif guna mengembangkan industri perbankan syariah di tanah air. Adapun otoritas jasa keuangan dapat berperan mengeluarkan kebijakan yang lebih efektif, mendorong pemilik bank syariah untuk meningkatkan pemodalan dan mendorong manajemen bank syariah meningkatkan kapasitasnya. Di samping itu, secara kultural, pengenalan terhadap perbankan syariah kepada masyarakat luas mesti terus dilakukan oleh semua pihak yang peduli pada pengembangan perbankan syariah di tanah air. Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Desember 2017, jumlah BUS adalah sebanyak 13 perusahaan, sedangkan jumlah UUS sebanyak 21 unit dan BPRS sebanyak 167 perusahaan. Dari 20 unit usaha syariah yang ada saat ini, sebagian besar adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yang kepemilikannya adalah pemerintah daerah. Selanjutnya ada institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh 4 lembaga, yaitu yang pertama ada Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPR Syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi perkembangannya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, BI mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa bank syariah. Yang kedua, ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Adapun DPS badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syariah. DPS terdiri dari pakar di bidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Adapun tugas dan wewenang DPS adalah yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, mengajukan usulan
pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN. Yang ketiga, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Yang ketiga ada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Syariah atau Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Syariah atau Ikatan Akuntan Indonesia dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. DSAS ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah, merupakan komite yang dibentuk untuk merumuskan standar akuntansi syariah. Yang keempat ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga OJK ini didirikan pada tahun 2013 berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal pendiriannya, lembaga ini baru menangani lembaga keuangan non-bank. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan baru dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 30 Desember 2013. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK merupakan pengawasan terhadap individual bank. Dengan adanya peralihan dari Bank Indonesia, perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. Dengan adanya peralihan dari Bank Indonesia, perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. Untuk yang selanjutnya ada Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Pada tahun 2022, Bank Indonesia menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah memuat yang pertama visinya terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil atau share basis financing dan transaksi real dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sedangkan misinya yaitu mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor real yang meliputi melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan. Dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama stakeholder terkait dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik. Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat hal yang penting atau hal yang utama, yaitu ada 4. Yang pertama, nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dari keuangan syariah. Yang kedua, kerangka dasar kebijakan pengembangan. Yang ketiga, strategi dan rencana aksi. Yang keempat, kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan undang-undang yang dibuat khusus untuk perbankan syariah. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. Adapun undang-undang tersebut terdiri dari 13 bab dan 70 pasal yang meliputi berbagai aspek, yang mana pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu mengenai sistem operasional perbankan syariah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, sedianya kawan-kawan mau memaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.